terus ya. Ini tantangan ini. Kita harus menghidupkan radio gitu ya. Jadi itu seperti ini ya, ada di buku kita ini ada narasi seperti ini, ada subtir biji kacang hijau yang telah bertahun-tahun tersimpan di sebuah gudang. Iya. Nah, kalau saya rasa kalau kita bisa menginterpretasikan bahwa ketiga penulis ini memang luar biasa. Radio pun bisa jadikan tulisan, bisa jadikan tulisan. Iya. Ini kisahnya begini ini Miss Ibu Leli. Iya. Ini curhat kepala sekolah ya. Saya ini seperti biji kacang hijau. Tapi udah lama di gudang bertahun-tahun tidur aja. Kemudian nggak taunya biji kacang hijau yang sebenarnya mutunya kualitas ekspor gitu ya. Pas dia jatuh ke air, dia langsung tumbuh. Nah itulah saya dan BLG dan Pak Anto dan Bu Leni yang lain katanya. Akhirnya saya bisa tumbuh, gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Benar sekali. Kan bisa dilihat itu, Iya. bahwa tanggal-tanggalnya itu di bawah itu Oktober dan November gitu. Iya, Memang ya dalam 1 bulan kayaknya Luar biasa. ya. Seperti kepala sekolah sekarang ini ketika memimpin rapat ya, sekarang sudah agak sahdu gitu. Yang biasanya gimana ini? Langsung Pasti ada pertentangan. kemudian langsung merah ya. Kalau hidup kita itu tidak ada sastra, maksudnya tidak dipolesi dengan sastra, tidak dipolesi dengan seni, kita akan jadi kaku. Iya. Istilahnya ketegangan. Dia tidak. Jadi memang hidup itu perlu sastra, perlu seni yang bisa menghaluskan, smoothkan ya. Sebenarnya semua orang ini kan punya bakat seni dan sastra gitu ya. Tetapi kadang ada yang mengasahnya atau ada yang membuangnya atau menyimpannya saja, potensinya tidak diasahnya. Seperti kacang padi tadi. Iya. Jadi Ibu Eni Stuti ini karena sastra sudah melekat ke diri beliau, makanya memimpin rapat sudah agak ada seninya. Sudah ada seninya, sudah ada lenggok-lenggoknya. Sebenarnya begini Miss, Bu Leli, Bu Kepsek. Seseorang yang punya dasar ilmu yang selain dari sastra dan seni gitu ya, seperti Ibu Wis ada IPA gitu ya. Nah ketika jadi pengarang itu malahan karyanya akan lebih berbobot daripada Bu LG, karena Bu LG dasar ilmunya hanya sastra gitu. Nah seperti Mirawe itu dia lebih terkenal karena dia ada nilai kesehatan, karena dia dokter gitu, ditambah dia dengan ilmu dia punya bakat menulis sehingga karya-karyanya lebih berbobot gitu, karena isi cerita, isi yang terkandung dalam ceritanya tersebut dikaitkannya dengan kesehatan. Nggak tahu nanti Ibu Wisuti dari batang pisang bisa menjadi sebuah cerita gitu Atau ya. alat-alat labor. Bisa saja. Gelas kimia. Cintaku seperti gelas kimia. Boleh nih? Ya, Puisi yang menunggu ini siapa ya ini sebenarnya ini? Apa Asirman atau gimana ini? ada sesuatu dah. Ada ya. Ini agak berat nih puisinya. Nah, ya lama. Iya. Mengenai anak gadisnya juga ada ya boleh lihat? Oh, sedikit. Ada ya. Puisi yang ini apa itu anak gadisnya? Bidadari ya? Iya, bidadari tak bersayap boleh lihat. Ya, bidadari tak bersayap. Iya. Ya Cassandra, ada mau tambah untuk Bu Miss Leli? Boleh. Jika bisa dijawab, tidak bisa dijawab, dipersamakan ya. Dipersamakan. Mohon bantuan dari teman-teman. Enggak, cuman untuk menambahkan saja ya Bu ya, Iya. Miss Leli, Miss Yesi, terus Bu Kepsek juga ya. Iya. Kita lihat memang penulisan puisinya memang itu terlahir dari kisah pribadi ya. Iya. Atau mungkin kisah-kisah yang ada orang-orang di sekitar kita, karena itu memang bisa memotivasi kita untuk berkarya. Iya. Dan penulisan puisinya keren lah ya Bu ya. Iya. Untuk yang perdana Namanya keren. pemula nih. Iya, Pemula. keren. Saya aja, iya. Saya juga kemarin menulis buku itu juga ada tentang puisi dan tentang seseorang anak ya yang bersangkutan dengan Reza juga. Iya. Memang dari kisah-kisah yang kita hadapi atau yang kita hadapi sendiri bisa kita tuangkan di bait-bait puisi atau nanti di cerpen ya Bu ya. Iya. Ataupun novel. Ya, itu aja buat tambahannya. Seperti kata orang pintar gitu ya, orang ahli ya,
tulislah yang paling dekat dengan urat nadimu. Iya, iya. Gitu ya. Jadi tidak perlu yang jauh gitu Iya. ya. Ngapain bayangin yang jauh ya? Iya. Nggak kelihatan. Ya kalau yang bayang kan jauh dari kita. Iya. Kan kelihatan. Iya, bayangin yang dekat aja ya. Bayangin dekat aja. Tapi kita mohon ya, Iya. hari ini kan sudah ada namanya puisi. Iya. Tapi lanjutnya jangan puisi lagi, kami mau Iya. cerpen. Cerpen ya. Iya. Iya. Kalau bisa kita bincang-bincang next time ya. Gimana how to write with cerita pendek. Iya, gimana caranya gitu ya. Iya. Begitu. Karena kalau cerita pendek itu susahnya dari pemakaian ejaan. Karena kalau semuanya diedit oleh tim pengedit itu memang agak ribet. Seperti ada yang nyetor karya sama saya, novel itu salah total, tidak tertib dengan ejaan. Jadi semuanya kan diperbaiki, nggak mungkin ya. Karena kita punya kesibukan yang lain. Kalau bisa nanti ada tapak arahan. Iya, Iya, itu. iya. Ya paling tidak kan kita EYD itu sering-sering. Iya. Pakai kalimat langsungnya ya. langsung, kemudian di mana harus pemenggalan kata. Iya. gitu ya. Karena walaupun penulisan sastra yang ejaan itu kita harus tertib. Tetapi pemakaian diksinya lu gue kita pakai singkatan-singkatan itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau pemakaian tanda kutip, tanda koma, huruf kapitalnya, kota Padang itu memang harus taat azas ya. Nah, jadi nanti ada tambahan nanti perlu dibuatkan videonya, nanti bisa untuk menjadi referensi gitu. Jadi Bu Leli, Bu Is, nanti kalau kita tulis cerpen, yang pertama yang kita baca itu adalah EYD, jangan disebut. Iya, dia penting ya. Iya, Muhammad Subhan juga. Iya. When. Iya, seperti Muhammad Subhan juga tertib ejaan, Bapak M. Yanto juga beli PUBI ya, dia beli sendiri. After this lah when-nya. After this. Jadi tim pengedit tidak terlalu banyak kerjanya. Tapi sebelumnya kita juga harus memberikan referensi ini Last gitu. week? Ya. Next week. Next week. Next week. Next month, next year. year. Terus yang penting sekali nanti kalau menulis cerpen itu yang paling menarik sebuah cerita, kita harus cari sebuah konflik yang hot gitu. Ya, jangan yang biasa saja. Temanya gitu. Jadi ceritanya menjadi lebih bagus gitu. Kalau kita menulis cerpen itu cerita orang. Ya, kalau cerita kita diri pribadi boleh. Boleh orang Ini lain. mau kait kita namanya itu. Oh iya. Ini kan kita ada samaran gitu. Iya. Ya, Leli diganti dengan Putri gitu ya. Jadi Loli. Iya. Lili juga bisa tuh. Kalau Bu Leli ingin menceritakan dirinya sendiri, kisahnya itu harus pakai tokoh aku gitu. Nah, kalau dia ingin menceritakan orang lain atau dirinya dilambangkannya ke orang lain, itu harus pakai tokoh lain. Itu berarti orang ketiga. Iya, dia. Seperti M. Hadini kan dia cerita dia sendiri. Itu satu-satunya pengarang yang menceritakan kisah pribadi dia sendiri. Pada sebuah kapal keberangkatan padang galang di belakang rumahku, namaku Hiroko. Bagaimana dia kawin dengan orang Prancis? Kenapa hafal ya? Itulah kecerdikannya. Iya, karena orang bahasa. Kelebihannya dari kita. Iya, sama ibu gelas ukur, tabung ini, kertas lakmus. Iya, ada kertas lakmus ya. Kenapa Belji tahu? Karena sering beli itu ketika musuh Nengaran ya. Ya, kita masuk ke pengarang.